Saudara, kadangkala kita ini menjadi umat yang bersungut-sungut, kadangkala kita menjadi umat yang seakan-akan tidak percaya dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, lewat berkatnya, lewat kuasanya bagi kehidupan kita semua. Sehingga yang terjadi adalah kita bukannya harus bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi adalah kita bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak percaya dengan firman Tuhan, seakan-akan kita tidak meneliti firman Tuhan, seakan-akan kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Sehingga saudaraku, kita yang terjadi adalah kita hanya sering bersungut-sungut berdalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Siang ini kami rindu untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua, memperbarui kehidupan kami agar menjadi lebih umat yang lebih setia, umat yang lebih dekat dengan Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua diselamatkan oleh karena kami menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, siapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu agar dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar taburan firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Itulah sebabnya kami mau mengucap syukur atas setiap hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Damai di hati. Shalom. Saya berterima kasih karena kehadiran Bapak. Maka saya percaya sungguh bahwa kita semua ada dalam naungan tangan kasih Tuhan, dalam berbakti, di dalam mengucap syukur terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ambil dari buku 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Judul khotbah saya ambil didasari dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima dengan judul perikop Gereja Idola Allah. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan teks Alkitab yang saya sudah pilih pada kesempatan ini dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima dengan judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikianlah nas bacaan firman Tuhan yang saya baca pada kesempatan ini. Biarlah ini akan menjadi berkat menuntun kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena firman Tuhan itu adalah baik dan selalu menunjang kehidupan kita, agar kita senantiasa mendasarkan diri kita kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa segala sesuatu rancangan tangan Tuhan baik bagi kehidupan kita, dan Dia akan memberikan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, judul khotbah saya kasih judul Gereja Idola Allah. Bila kita mengidolakan seseorang, itu berarti ada sesuatu yang baik daripadanya. Kita mengidolakan sesuatu tokoh, mungkin kita mengidolakan tokoh di dalam Alkitab, itu karena sesuatu ada hal yang baik daripada tokoh Alkitab tersebut. Ada sesuatu yang dia tujukan sehingga kita mengidolakan dia. Saudaraku, gereja Makedonia adalah gereja idola Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Maka di situ dikatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia
Makedonia ini, mereka adalah jemaat yang sangat diidolakan Tuhan. Oleh kenapa? Karena ada beberapa hal yang mereka lakukan, ada beberapa bagian yang mereka buat, sehingga gereja ini adalah merupakan gereja idola daripada Allah sendiri. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat kesaksian yang sangat luar biasa, tentu sebagai maksud agar gereja-gereja Tuhan yang lainnya juga mengikuti teladan daripada gereja Makedonia ini. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana untuk dapat menjadi gereja idola daripada idolanya Tuhan? Bagaimana menjadi gereja idola daripada Tuhan? Yang pertama adalah gereja yang bersuka cita. Ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mudah bagi kita untuk bersukacita ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika sesuatu yang mudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan itu terlepas dari persoalan kehidupan kita. Tetapi ketika pada saat, namun sebaliknya yang terjadi adalah, sering yang terjadi dalam kehidupan kita adalah persungut-sungutan, bahkan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah, seperti orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Allah. Saudara, kadangkala kita ini menjadi umat yang bersungut-sungut, kadangkala kita menjadi umat yang seakan-akan tidak percaya dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, lewat berkatnya, lewat kuasanya bagi kehidupan kita semua. Sehingga yang terjadi adalah kita bukannya harus bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi adalah kita bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak percaya dengan firman Tuhan, seakan-akan kita tidak meneliti firman Tuhan, seakan-akan kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Sehingga saudaraku, kita yang terjadi adalah kita hanya sering bersungut-sungut berdalam kehidupan kita. Ketika duka cita mengalami kehidupan kita, janganlah bersungut-sungut. Bahkan ketika berduka cita yang sering membuat kita seakan-akan kita ini kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, namun tidak demikian hanya dengan gereja Makedonia. Gereja ini adalah gereja yang bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Mari kita cermati ungkapan daripada Rasul Paulus yang dia sampaikan, yang dia mengatakan bahwa dia mengatakan tentang di dalam ayatnya yang ke-8, ayatnya yang 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, dia katakan dengan frasa yang dituliskan di sini adalah, selagi dicobai dengan berat. Umat Tuhan selalu dihadapkan dengan cobaan-cobaan yang berat. Umat Tuhan selalu diberikan cobaan-cobaan yang berat. Namun ketika kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati cobaan yang berat itu. Kita dapat melewati cobaan yang berat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, frasa kalimat ayat 2a, selagi dicobai dengan berat, menegaskan bahwa pencobaan yang mereka alami bukanlah pencobaan ringan atau pencobaan biasa. Lalu kata dalam berbagai, dalam ayat yang ke-2a, menunjukkan bahwa gereja ini kerap kali atau sering mengalami pencobaan. Kenyataan yang ada, sukacita mereka meluap-luap. Ayat yang ke-2a, pencobaan yang mereka alami tidak membuat mereka untuk surut di dalam iman mereka, justru membuat mereka selalu senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan, membuat mereka tidak jauh daripada Tuhan, tetapi sebaliknya membuat mereka dekat dengan Tuhan. Makanya pencobaan yang mereka alami, mereka tetap bertahan dalam iman, mereka tetap melewati apa yang mereka dapatkan, karena sukacita mereka meluap-luap dalam setiap menghadapi penderitaan. Saudara, setiap manusia sudah pasti mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu pasti datang bagi kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita menyikapinya dengan ada iman kepada Yesus
maka kita bisa melewati semuanya itu dengan penuh sukacita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja Makedonia menyadari bahwa semua pencobaan itu bekerja bagi mereka, bukan melawan mereka. Semua pencobaan yang datang kepada mereka itu adalah bekerja bagi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan pencobaan itu bukan untuk melawan mereka sehingga meninggalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Tuhan turut bekerja dan merasakan apa yang engkau alami. Kesusahan, penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu langkah daripada Tuhan Yesus, Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia maju selangkah untuk memberkati kehidupan kita, untuk menolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Roma 8 ayat yang ke-28. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan di sana, apa yang dikatakan di sana? Kita tahu Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Bapak Ibu. Allah tahu apa yang ada bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dan pekerjaan-pekerjaan tangan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah selalu mendatangkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pekerjaan tangan Tuhan itu selalu mendatangkan berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia tidak akan memberikan kutukan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang terjadi adalah Dia menyuruh Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memilih berkat dan menjauhkan diri daripada kutukan. Jangan pilih kutukan, tapi pilih berkat Tuhan. Dan ketika mau memilih berkat Tuhan, maka saudara dan saya harus patuh ikut aturannya Tuhan yang tertera di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan yang dianggap sebagai suatu kebahagiaan yang akan menghasilkan ketekunan supaya mereka menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Anggaplah pencobaan-pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adalah pencobaan yang biasa, dan itu tidak akan membuat kita jatuh di dalam dosa, tetapi itu semua membawa kita melewati ujian terhadap iman, yang mana dia menghasilkan ketekunan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pandangan dasar mereka terhadap pencobaan menentukan sikap mereka meresponi pencobaan yang terjadi pada saat itu. Mereka menganggap pencobaan yang dialami oleh jemaat Makedonia adalah merupakan pencobaan yang biasa, karena Allah turut bekerja dalam setiap penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja idolanya Tuhan adalah gereja yang siap masuk ke dalam berbagai macam pencobaan, tetapi menyikapinya dengan sukacita, karena di balik semuanya itu ada kemuliaan besar yang hendak dinyatakan oleh Allah terhadap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dengan bersukacita, beban yang mental yang kita alami akan jauh lebih ringan bila dibandingkan jika kita menyikapinya dengan bermuram, durjam, atau berduka cita. Mari kita menyikapi semuanya itu dengan bersukacita, bukan dengan berduka cita, karena sebab ketika kita menghadapinya
kita menyikapinya dengan berduka cita, yang terjadi adalah apa, saudara-saudara? Yang terjadi adalah kita hidup di dalam kesedihan terus menerus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun berpotensi untuk sehat walafiat, sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat yang ke-22. Karena itu bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-16. Saudaraku, mau menjadi gereja idolanya Tuhan adalah yang pertama, gereja umat Tuhan harus merupakan gereja yang bersukacita. Amin. Saudara dan saya harus merupakan anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang bersukacita, bukan bersungut-sungut setiap hari, bukan berkeluh kesah setiap saat, bukan bersedih setiap saat, tetapi saudaraku, kita harus senantiasa menjadi umat yang bersukacita. Kalau mau jadi idola daripada Tuhan, mau menjadi gereja yang idola Tuhan, yang diidolakan, mau menjadi gereja idolanya Tuhan, maka langkah yang pertama adalah kita harus menjadi gereja yang bersukacita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja idola Allah. Untuk menjadi gereja idolanya Tuhan, langkah yang kedua adalah gereja yang memberi. Gereja yang memberi. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-2b sampai ayatnya yang ketiga. Dengan bunyi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gereja idolanya Tuhan adalah gereja yang memberi. Salah satu sifat Allah adalah Dia memberi. Amin, Bapak Ibu. Salah satu sifat Allah adalah Dia memberi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Ia memberi berkat, kekuatan, dan jalan keluar bagi umat yang berharap kepadanya. Bahkan nyawanya sendiri Dia memberikan kepada kita. Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan ayatnya ke-15. Memberi tentunya bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang materi seperti uang, harta, tetapi memberi juga adalah juga bisa berupa nasihat, tenaga, membangun pikiran dan perhatian, dan juga dengan pertolongan dan melakukan pertolongan bagi orang lain. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi dan mengidolakan gerejanya yang memberi dengan sukacita. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pada saat saudara memberi dengan sukacita. Amin, saudara. Pada saat saudara memberi, jangan dengan bersungut-sungut. Kita memberikan persembahan, berikanlah dengan bersukacita. Kita memberikan persepuluhan, berikanlah dengan bersukacita, bukan dengan hitung-hitungan atau dengan bersungut-sungut dan sebagainya. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita adalah untuk memberi dengan sukacita. Tuhan sangat mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan sangat mengidolakan gerejanya yang memberi dengan bersukacita dan memberi dengan penuh dengan kerelaan hati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keagungan hidup di mata Allah bukan ditentukan dari apa yang kita terima atau apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita beri. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, Allah berfirman, lebih baik memberi daripada menerima. Buktinya di mana? Mari kita lihat di dalam Kisah 20 ayatnya yang ke-35. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan, saudara-saudara.
Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia kita memberi, Bapak Ibu Saudara-saudara, daripada kita menerima. Berkat yang kita punya, kelebihan yang kita punya, mari kita bagikan bagi orang lain tanpa ada hitung-hitungan. Kita tolong orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita ini senantiasa diberkati dengan penuh kelimpahan. Makanya kita jangan menjadi orang yang pelit, tetapi menjadi umat Tuhan yang suka memberi. Amin, saudaraku. Suka memberi, Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh bilang amin. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ironisnya, kita cenderung malah bersikap sebaliknya. Pada hakikatnya, orang yang memberi adalah orang yang penuh dengan berkelimpahan. Karena ada kelimpahan yang diberikan kepadanya, menandakan bahwa dirinya suka memberi. Tetapi orang yang suka menerima, itu tandanya bahwa dia hidup di dalam kekurangan. Itulah sebabnya dia selalu diberikan, dibantu oleh orang yang berkelebihan, diberikan orang yang berkelebihan. Tapi pada saat kita diberi pertolongan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih. Harus ada ucapan terima kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai wujud cinta kasih kita kepada orang yang telah memberi, orang yang telah membantu kita, yang sudah memberikan kepada kita. Gereja Makedonia suka memberi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Meskipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Gereja Makedonia, walaupun mereka miskin, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara materi, tetapi mereka suka memberi dengan berkemurahan hati. Mereka tahu bahwa dengan memberi, maka banyak berkat Tuhan limpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang kedua B, saudara-saudaraku, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Konteks dalam nats ini adalah pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada gereja yang ada di Yerusalem, yang mengalami kendala dalam membangun rumah Tuhan. Gereja Makedonia memberi respon positif untuk membantu pendanaannya bagi pembangunan gereja yang ada di Yerusalem. Saudaraku, mereka memberi bukan dalam kelimpahan, melainkan dalam kekurangan. Mereka memberikan bukan karena mereka ini kaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi mereka memberi dengan penuh dengan kemurahan. Mereka memberi dengan penuh dengan sukacita. Mereka menyadari bahwa dengan memberi adalah baik bagi seorang umat Tuhan. Mereka memberi bukan dalam penuh kelimpahan, tetapi mereka memberi di dalam kekurangan. Melihat keberadaan mereka, Rasul Paulus bukan semata kagum, tetapi juga memberi kesaksian dengan penuh antusias perihal gaya hidup jemaat Makedonia yang suka memberi. Saudara, maukah kita menjadi umat yang suka memberi? Amin. Kalau kita mau menjadi gereja idolanya Tuhan, maka mari kita jadikan umat-umat Tuhan gereja ini sebagai gereja yang suka memberi. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana untuk dapat menjadi gereja idolanya Tuhan? Yang pertama adalah gereja yang bersukacita. Yang kedua, gereja yang memberi. Dan yang ketiga adalah gereja yang melayani. Bagaimana untuk dapat menjadi gereja idola Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja yang melayani. Langkah yang ketiga adalah gereja yang melayani. Ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Dengan kerelaan
sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ungkapan di dalam ayat ini yaitu mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam ayat yang keempat adalah berhubungan dengan pelayanan kerohanian atau pelayanan pastoral. Antusiasme daripada jemaat Makedonia terlihat dari sikap mereka yang meminta secara langsung dan mendesak para rasul agar mereka dilibatkan dalam pelayanan. Pastinya mereka sangat menyadari bahwa panggilan Kristiani bukanlah dilayani, melainkan melayani. Yesus mengajarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, bahwa panggilan seorang Kristiani bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Gereja yang mau menjadi gereja idolanya Tuhan adalah gereja yang suka melayani, gereja yang suka untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, kabar baik bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena itu gereja Makedonia, mereka bukan hanya memberikan sumbang dalam bentuk uang, tapi mereka juga memberikan tenaga mereka untuk turut membangun dalam pelayanan, di dalam melayani. Saudaraku, kalau kita buka di dalam Markus 10 ayat yang ke-5, Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristiani, yaitu kita dipanggil untuk melayani dan bukan dilayani. Markus 10, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Apa yang dikatakan di sana? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang di atas muka bumi bukan untuk dilayani, melainkan dia melayani, bahkan memberikan nyawanya ditebus untuk saudara dan saya. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita ini harus menjadi umat yang melayani, bukan menjadi umat yang dilayani, tetapi kita terus senantiasa melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, motivasi pelayanan mereka juga patut dipuji. Hal itu tercermin dari ungkapan dengan kerelaan sendiri. Motivasi mereka dalam melayani adalah mau melayani dengan kerelaan sendiri, tanpa harus dipaksa, tapi mau melayani dengan sukacita. Bapak Ibu, mari kita melayani dengan sukacita. Ambil bagian di dalam ibadah, harus melayani dengan sukacita. Jangan ketika jadwal untuk kita melayani, kita menolak. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu sama halnya kita menolak berkat Tuhan bagi diri kita. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melayani, berarti dalam pengertian Tuhan menyediakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, motivasi pelayanan mereka juga patut dipuji. Hal itu tercermin dari ungkapan dengan kerelaan sendiri, yang berarti tidak terpaksa dalam melayani atau sekedar terlibat melayani. Lalu ungkapan pertama-tama kepada Allah, kemudian sebagai menegaskan bahwa prioritas utama dalam melayani dituju kepada Allah. Mereka terlibat dalam pelayanan didasari oleh kehendak Allah sendiri, bukan menurut kehendak manusia atau aturan organisasi gereja semata. Mereka melayani, jemaat Makedonia melayani bukan karena perintah organisasi, tapi mereka melayani oleh karena perintah Tuhan. Tuhanlah yang diutamakan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita mendasari pikiran kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama berdasarkan firman Tuhan, maka kita mau melakukannya dengan penuh sukacita. Kita mau melakukannya dengan kerelaan hati. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, prioritas utama dalam kehidupan kita adalah melayani, harus ditujukan kepada Allah. Kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Allah di surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya
Setiap pelayanan kecil apapun itu, mari kita terlibat untuk melakukannya, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penegasan bahwa prioritas utama dalam melayani ditujukan kepada Allah dan bukan ditujukan kepada manusia. Mereka terlibat pelayanan didasari oleh kehendak Allah. Oleh karena kehendak Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan kehendak manusia. Saya melayani bukan kehendak organisasi atau pimpinan. Saya melayani oleh karena kehendak Tuhan bagi diri saya, bukan bagi orang lain. Saya mau melayani dengan sukacita. Mereka melayani untuk mendapat reward daripada Allah, namun tidak juga menampik apresiasi dari manusia bila mana hal itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Bila pelayanan didasari pertama-tama kepada Allah, kita akan mampu bersukacita meskipun mendapat tantangan atau penolakan dari jemaat yang kita layani. Kalau kita layani Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita akan bersukacita. Kita akan bersukacita walaupun ada banyak penolakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah rumus ini. Kalau mau jadikan gereja Tuban ini sebagai gereja idolanya Tuhan, walaupun kita ini bukan jemaat yang besar, tapi mau jadi gereja idolanya Tuhan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah gereja ini harus gereja yang bersukacita. Janganlah menjadi gereja yang bersungut-sungut. Dan yang kedua, mau jadi idolanya Tuhan, mau jadi gereja idolanya Tuhan, yang kedua adalah gereja yang suka memberi. Dan yang ketiga, mau jadi gereja idolanya Tuhan adalah gereja ini harus gereja yang melayani. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah yang baru saja kami lakukan ini sudah berjalan dengan baik. Kami diberkati oleh Tuhan lewat teburan firman-Mu, dan kami percaya sungguh bahwa umat-umat Tuhan semua akan diberkati, pulang dengan bersukacita, bersorak-sorak. Tangisan air mata akan dihilangkan, kesedihan dihapuskan, karena semua bersukacita di dalam Tuhan lewat firman-Mu. Karena kami mau agar setia dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu ini. Kami akan meninggalkan Ka'bah-Mu yang suci ini. Kami mau pulang dengan selamat, tiba di tempat tujuan dengan damai dan sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan doa berkat bagi umat-umat-Mu di kesempatan yang indah di siang hari ini. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai saudaraku hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Amin.